Jadi di sini kita bakal belajar tentang yang OGF yang eksternal. Nah, jadi OGF eksternal ini kalian bisa dilihat di sini yang di preparatnya. Dia terdiri dari beberapa bagian yang nantinya akan berlapis-lapis ya. Kalau di OGF tidak seperti OGM yang dia tuh lebih menonjol. Nah, jadi yang pertama itu tuh ada mons pubis. Jadi mons pubis itu sendiri suatu bantalan yang terdiri dari kulit dan lemak yang berdiri di os pubis. Jadi kalau nama osnya itu namanya os pubis, kalau yang struktur kulit dan lemaknya itu namanya mons pubis, dan dia itu nanti akan dilapisi oleh rambut-rambut. Jadi itu kulit yang berambut gitu, dia namanya itu pubes gitu. Nah, lalu di sini dia tuh ada dua bibir yang dinamakan labia mayora yang besar di sini. Dia tuh kalau mayora dia tuh akan terdiri dari kulit dan lemak. Sementara kalau labia minora dia tuh hanya akan terdiri dari kulit saja. Nah, labia mayora ini nanti tuh dari mons pubis akan berjalan secara caudodorsal sampai ke sini, sampai ke area anus. Caudodorsal kan berarti dia ke belakang. Nah, sementara kalau yang labia minora, karena dia itu di antara labia mayora sama vestibulumnya OGF, dia itu nanti akan berjalan melalui klitoris, yang dimana itu nanti akan menjadi dua. Ada yang namanya preputium kalau di atas klitorisnya, sama yang frenulum clitoridis. Ini nggak terlalu kelihatan bedanya sih, lebih kelihatan bedanya kalau di sini. Jadi kalau yang di atasnya, ini kan klitoris ya. Kalau yang di atasnya klitoris itu tuh namanya preputium, kalau yang di bawah itu namanya frenulum. Nah, labia minora sendiri itu nanti bakal bersatu lagi kan di bagian posteriornya, dinamakan nantinya frenulum pudenda. Nah, selanjutnya yang dilapisi oleh labia minora itu nanti akan dinamakan vestibulum. Vestibulum itu nanti terdiri dari beberapa pembukaan. Ada osteoretro-eksternal, ada osteovaginalis, sama ada muara dari glandula Bartholin. Sebenarnya kalau glandula Bartholin tuh dia lebih kecil, bahkan di gambar aja nggak kelihatan gitu. Cuman dia tuh ada. Kalau yang uretra yang ini, yang ini, terus ini yang osteovaginalis. Terus labia minora udah. Nah, yang frenulum labiarum pudendi itu nama lainnya itu frenulum foccem. Terus vestibulum. Nah, terus yang glandula vestibular Bartholin tadi, dia tuh nggak kelihatan dari eksternal, tapi dia tuh ada muaranya nanti juga di vestibulumnya. Itu tuh dia apa namanya, yang mirip homolog sama glandula bulba uretralis di pria, yang mana dia itu fungsinya buat mensekresi suatu mukus yang nantinya bakal melicinkan struktur kalau kita lagi mau kopulasi. Terus klitoris itu kan suatu organ erektil, yang dimana dia juga bisa ereksi seperti penis. Nah, klitoris sendiri dia tuh nanti bakal diisi suatu corpora cavernosa sama kayak penis, dan nantinya kalau dia ereksi akan menegak. Jadi dia tuh akan terisi terisi darah juga di arteri pudenda internalnya, lalu dia akan buka. Terus kalau yang inervasinya sendiri, kalau yang nervus efektornya yang membuat ereksi itu namanya cavernosa pudendi clitoridis. Sementara kalau yang somatosensoriknya itu yang nervus pudendi. Terus epiostomi. Nah, kalau epiostomi itu kalau kita tuh dalam kondisi partos atau mau melahirkan. Jadi kalau epiostomi, ada yang tahu tipe-tipe epiostomi? Ada dua. Iya, ada yang mediolateral sama yang di tengah-tengah pas. Terus apa lagi ya? Udah sih itu dong ternyata. Oh iya, juga kalau episiotomi itu dia tuh fungsinya untuk mencegah si vaginanya tuh ruptur sampai anus. Terus apa lagi ya? Bentuk-bentuk himen udah tahu semua kan? Ada yang himen yang septat, yang nantinya ada septumnya, namanya septat. Kalau nggak ada septumnya kan mirip cincin, berarti namanya himen anularis. Terus ada yang kayak saringan, itu peribiform.
Terus yang tadi yang paralus introitus itu tuh kalau sudah ruptur. Setelah melahirkan sudah cepetan gak sih? Enggak kan?